saja kajian kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Sarwan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, mari sama-sama kita awali kajian kita di Masjid As-Salam ya. Ini masjidnya. Oh, bentar lagi. Masjid As-Salam Gedung XL, apa kita sebut di sini? Gedung XL. Geraha XL. Pada hari Kamis ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah-langkah kita, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya. Dan juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, termasuk kita. Semoga beliau Rasulullah SAW itu bangga terhadap kita, yang mungkin antara kita dan beliau terpaut jarak 14 abad lamanya, tapi di penghujung zaman ini masih ada juga sisa-sisa di antara pengikut Rasulullah yang masih berkomitmen, beriltizam, berpegang teguh pada ajarannya. Semoga beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah, dan berkenan pula untuk mengajak kita masuk ke dalam barisan beliau, masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semoga Allah mudahkan jalan hidup kita, berikan rezeki yang banyak, berikan kekuatan, kesehatan dan seterusnya. Kalaupun nanti kita menghadap Allah, tentunya kita berharap kematian kita itulah husnul khatimah, diampuni semua dosa kita dan dimudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, saya tidak akan membahas sejarah NII. Antum bisa browsing, bisa buka internet, bisa download di situs saya sendiri tentang apa itu NII dan sebagainya. Saya tulis buku tentang apa yang mau kita bicarakan ini. Pada bab pertama itu memang ada semacam sejarah. Nah, saya akan langsung kepada poinnya, yaitu meluruskan penyimpangan akidah dan syariah yang ada di kelompok-kelompok yang umumnya mengenal diri sebagai NII, tapi tidak hanya monopoli NII, juga terjadi di berbagai macam kelompok umat Islam yang kita tidak hanya melihat negatifnya, tapi barangkali juga mereka punya nilai-nilai positif. Setidaknya barangkali niat mereka ya adalah yang bagus juga. Tetapi ketika niat yang bagus itu tidak diiringi, tidak didampingi dengan format pemahaman akidah yang lurus, yang benar, begitu juga dengan bekalan ilmu-ilmu syariah yang lurus, yang benar, maka mungkin saja hal itu terjadi penyimpangan, kemudian mengalami pembusukan, mengalami berbagai macam kendala di tengah-tengah. Nah, saya akan mulai dari apa yang sering terjadi atau dialami oleh kelompok-kelompok ini ya, atau kita sebut NII, atau kita sebut DI, DII dan sebagainya. Yang pertama adalah masalah akidah, masalah takfir atau mengkafirkan orang Islam yang dianggap oleh mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Memang ada ayat Quran yang dipakai, bunyinya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Jadi kalau dibilang pakai dalilnya Quran tuh hebat banget, cakep lah kalau buat dalilnya. Kalau orang jarang-jarang ngajinya, jarang-jarang buka tafsir dan sebagainya, begitu dikasih ayat ini langsung benar juga. Karena ayat ini tegas menyebutkan wa man lam yahkum, siapa yang tidak berhukum, tidak menggunakan hukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang kafir. Sekarang saya tanya, kita ini pakai hukum Allah enggak di Indonesia? Enggak. Menjalankan apa enggak? Enggak. Ada nggak potong tangan, rajam, cambuk orang yang berzina atau orang yang minum khamar dan sebagainya? Enggak. Berarti kan kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kata Al-Maidah ayat 44,
Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Berarti kita ini adalah orang-orang kafir. Kecuali mereka yang berupaya berjuang untuk menegakkannya. Siapa? Ya kita ini NII, gitu loh. Jadi yang tidak ikut NII berarti kafir. Gitu. SBY kafir. Ya kan? Semua ulama kafir. Kenapa ulama kafir? Karena mereka tidak mau pakai hukum Allah, mereka pakai Pancasila. Dan Pancasila itu kafir, karena Pancasila itu adalah lawan Islam. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada antum semua, bagaimana nih ayat Quran? Al-Maidah ayat 44. Itu kalau ditulisin 45-nya ada juga. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kafir, zalim, fasik. Yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Nah, pertanyaan saya adalah gimana cara kita meluruskan pemahaman yang seperti ini? Apakah kita 230 juta umat Islam yang tidak memakai hukum Allah ini kafir? Itu pertanyaannya. Ayo silakan dijawab. Ayat Quran itu. Dan itu yang dikatakan cuci otak tuh ya itu. Pakai Quran mencuci otak tuh nggak sembarangan itu mereka. Mungkin ada yang bisa jawab. Kita nggak pakai hukum Allah nih, berarti kita kafir. Ayat Quran seperti itu bunyinya. Nah, gimana jawabnya? Hah? Nggak kira-kira dia bisa jawab nggak gitu? Gimana menjawab? Ya silahkan. Menurut saya pemahaman itu harus dibedakan antara masyarakat dengan ulama dengan pemimpin. Kalau masyarakatnya enggak ya? Masyarakat Enggak punya kemampuan. Oke, sekarang kalau ulama itu pemimpinnya kafir enggak? saya tidak tahu, paling tidak yang bisa mengambil keputusan itu kan pemimpin dan ulama. Iya, oke. Maksud saya kira-kira kalau ada yang mengatakan rakyat dia kan nggak mampu ya untuk mengatur dengan hukum Islam. Tapi kalau SBY itu kan presiden, orang nomor satu yang punya kekuasaan tertinggi, yang di tangannya lah kalau dia mau jadikan ini Islam atau tidak itu di tangannya. Pertanyaan saya, SBY pakai hukum Islam nggak? Nggak. Kafir nggak? Iya, tapi ayat Qurannya bunyinya begitu. Abu Bakar Ba'asyir berapa hari yang lalu bilang SBY kafir. Ayatnya itu. Gimana kira-kira? Apa nusulnya? Iya. Gini, ayat Quran memang kalau diterjemahkan secara sepotong-sepotong tanpa melihat tadi astagfirullah, tafsirnya, implementasinya dan sebagainya, ya itu memang jadi begitu jatuhnya. Nah, kelemahan atau kesalahan fatal ketika menggunakan dalil sepotong-sepotong jatuhnya seperti itu. Sekarang saya tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah masukkan ke dalam surganya, abadi di dalam surganya itu dengan mendapatkan kenikmatan ini dan sebagainya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kan gitu. Dan Allah tidak menyebutkan di ayat yang lain itu dan yang berhukum dengan hukum Allah. Enggak pakai disebut begitu. Asal dia beriman, kemudian dia istiqomah, beramal soleh dan seterusnya, fasawfa nudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu ada ayat lain mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan tidak berhukum dengan hukum kafir, tapi di yang ayat yang lain ternyata begitu banyak ayat yang menyebutkan orang yang beriman itu akan masuk ke dalam surga, akan mendapatkan keridhaan dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat antara ayat satu dengan ayat yang lain itu kalau secara sekilas kan tabrakan gitu. Nah, ketika terjadi tabrakan, kalau kita lihat sekilas, maka yang harus dilakukan adalah tariqatul jam'i, menggabungkan. Nah, gitu, menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Di masa Rasulullah SAW
para sahabat itu hidupnya tidak hanya di Madinah, tapi juga ada yang hidupnya di Mekah, ya kan? Yang di Mekah memang hijrah ke Madinah, tapi orang-orang Mekah itu banyak juga yang tidak hijrah ke Madinah karena mereka sakit, karena mereka tidak mampu dan seterusnya. Dan di luar kota Madinah, Islam itu menyebar ke Taif, ke Yaman, kemana-mana-mana. Tapi di negeri-negeri itu belum ada hukum Islam. Pertanyaan saya adalah, di antara sekian banyak sahabat Nabi, yang masuk surga itu yang tinggal di Madinah doang apa enggak? Ya, yang masuk surga itu semua, yang di Madinah juga, yang di Mekah juga, yang di Taif, yang di Yaman, yang di Mesir, di mana-mana. Sementara syariat Islam itu baru hanya berlaku di Madinah. Di luar Madinah itu belum ada syariat Islam. Tapi orang yang sudah masuk Islam banyak. Dan mereka menyebar di seluruh penjuru dunia. Ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di mana-mana, menyebar. Dan mereka hidup di negeri itu di bawah kepemimpinan orang kafir, di bawah hukum kafir. Tapi ketika mereka meninggal, ya mereka masuk surga. Artinya kalau kita paksa ayat tadi untuk menyatakan orang yang tinggal di wilayah yang tidak menggunakan hukum Islam matinya mati kafir, itu salah, itu keliru. Cara pemahaman ayatnya tidak demikian. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas itu disebutkan yang dikatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu mereka adalah kafir, disebut dengan istilah kufrun duna kufrin, kekufuran tetapi bukan kekafiran. Nah, gitu. Dia kufur dengan perintah-perintah Allah, tetapi kufur dengan perintah Allah itu tidak bermakna dia keluar dari agama Islam. Contoh, orang yang sedang berzina itu beriman apa enggak? Lagi berzina? Enggak. Dia enggak beriman, orang dia lagi berzina, melanggar perintah Allah, itu dikatakan kufur. Tetapi berzinanya itu tidak membuat dia murtad dari agama Allah. Yang membuat seorang murtad dari agama Allah itu bukan karena dia berhukum atau tidak berhukum pada ketentuan Allah, tapi ketika dia mengingkari fundamental akidah. Apa itu rukun Islam yang 5? Apa itu rukun iman yang 6? Nah, rukun Islam yang 5 itu pertama syahadat. Kalau dia tidak mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru dia kafir. Kalau dia tidak mengakui sholat sebagai kewajiban, baru dia kafir. Tapi orang yang tidak sholat itu nggak kafir. Sholat subuh kesiangan jam 7, murtad, enggak. Kalau jemur pantat iya. Tapi kalau murtad, kalau mati keluar dari agama Islam, enggak. Dosa besar iya, gitu ya. Dia berdosa iya, tapi dia nggak dikatakan sebagai orang kafir. Nah, takfir ini berlaku di NII, berlaku di Islam Jamaah, berlaku di berbagai sempalan-sempalan itu. Pertanyaan dasarnya, siapa yang ngajarin akidah kacau dan keliru seperti itu? Dari mana akidah itu muncul? Kalau kita telusuri ke zaman dulu, di zaman para sahabat, ternyata akidah itu sudah ada, yaitu yang dikembangkan oleh kelompok Khawarij. Mungkin pernah baca, pernah dengar ya. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu berseteru dengan Muawiyah, berantem. Ya, ini Islam, tapi berantem gitu, perang, gebuk-gebukan dan sebagainya. Khawarij itu adanya di pihak Ali, dan dia semangat untuk menggempur Muawiyah, dukung Ali untuk menggempur Muawiyah. Tapi rupanya Ali dan Muawiyah lama-lama bosan juga berantem mulut. Akhirnya mereka salaman, peluk-pelukan, bertahkim, berhukum kembali kepada kesepakatan mereka. Alinya setuju, Muawiyahnya setuju, Khawarijnya nggak setuju. Nggak bisa katanya, kita jangan mau ngalah begini. Itu Muawiyah itu bajingan, licik, macam-macam lah gitu. Jangan mau kita porak-poraknya damai dan sebagainya, bunuh. Ali bilang enggak, saya diajak berdamai, saya berdamai. Kalau ente nggak setuju, ya terserah. Tapi saya sebagai khalifah, saya maunya damai. Damai itu Ali dengan Muawiyah. Ini yang di belakang kagak terima. Keluar dia dari barisannya Ali. Sekarang musuhnya jadi dua. Tadinya kan musuhnya cuma Muawiyah.
mendukung Ali. Sekarang dia musuhin Muawiyah, dia musuhin Ali juga, gitu. Bahkan bukan sekedar memusuhi, mereka mengatakan Muawiyah itu kafir dan Ali itu juga kafir. Kenapa? Karena keduanya tidak berhukum dengan Al-Quran, tapi berhukum dengan perjanjian damai antara keduanya yang disebut dengan tahkim tadi itu. Jadi Ali dengan Muawiyah itu kan berdamai, ada bikin perjanjian. Nah mereka berhukum dengan perjanjian itu, kata orang Khawarij, itulah kekafirannya Ali. Harusnya dia berhukum dengan hukum Allah. Maksudnya bunuhlah Muawiyah dengan berdasarkan perintah Allah. Uqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu menemui mereka. Maksudnya Muawiyah bunuh. Gitu. Nah Muawiyah dikatakan kafir karena memang memusuhi Ali. Tapi Ali dikatakan kafir karena dianggap tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Tapi versi mereka. Gitu. Ali kan nggak mau membunuh Muawiyah, dia maunya damai. Gitu. Nah Khawarij ini jumlahnya lumayan banyak saat itu, sampai ada 12.000 orang. Pemahaman mereka yang keliru itu kemudian menyebar di kalangan orang-orang yang umumnya adalah orang-orang yang tinggal di gurun pasir, yang tidak mengerti syariah, tidak mengerti akidah, temperamen mereka keras, budayanya padang pasir. Itu ibaratnya urusan korma sebutir itu bisa cabut pedal, gitu. Ya tadi urusan dia nggak setuju itu kan urusan politik. Ali dengan Muawiyah dia ribut berdua tuh urusan politik. Cara kita sekarang partai-partai Islam berantem gitu. Nah kita nggak setuju. Kalau kita nggak setuju paling cuma kita diam atau kita bilang sayang nih umat Islam berantem mulu. Paling begitu. Kalau dia enggak, dia bilang yang mau kafir, yang ini kafir juga dan halal darahnya kita bunuh aja semua. Gitu. Galak juga itu Khawarij. 12.000 orang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terpaksa yang tadinya perangnya lawan Muawiyah sekarang gantian perangnya lawan Khawarij. 12.000 itu pasukannya nggak tanggung-tanggung itu. Sehingga yang tadinya perang sama Muawiyah nggak jadi, terus jadi perang sama Khawarij dan Khawarijnya akhirnya habis juga. Dihabisi oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, bubar. Tapi yang namanya orang dibubarin itu tetap aja masih ada 1-2 yang sakit hati. Sisa-sisanya itu ngumpul dan membuat keputusan penting. Berarti sekarang Muawiyah itu halal darahnya, Ali juga halal darahnya. Dan kemudian yang menguasai Mesir Amr bin As itu juga halal darahnya. Abu Musa al-Asy'ari yang mendukung Ali juga halal. 4 ini halal darah. Bukan sekedar halal, mereka kirim orang yang khusus untuk membunuh satu persatu orang itu. Muawiyah luput, nggak kena kebunuh. Amr bin As sholat subuh kesiangan waktu itu. Jadi yang bunuh itu membunuh imam, ternyata imamnya bukan si ada hikmahnya juga saat subuh kesiangan ternyata. Nah di Kufah itu Ibnu Muljam itu datang dan memang pada waktu subuh ditikam Ali dari belakang dan wafatnya Ali 2 hari kemudian itu karena tikaman dari Khawarij. Nah itu asal muasal gerakan sempalan yang mengkafir-kafirkan orang berdasarkan ayat-ayat yang dia pahami sendiri dan kemudian dia tafsirkan semuanya dia. Bukan hanya kita yang dibilang kafir, Ali bin Abi Thalib aja dibilang kafir sama dia. Padahal Ali kan termasuk al-asyar al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga. Dia bilang kafir juga. Itu kan udah kebangetan gitu. Udah kelewatan. Dan tapi pasukan mereka habis. 12.000 orang tuh bubar, jalan lah gitu. Tapi sebagiannya tadi itu jadi fundamentalis karu-karuan, jadi teroris yang membunuhin para sahabat juga. Itu dari zaman dulu. Nah di zaman sekarang, rupanya format berpikir Khawarij ini kadang-kadang kepake juga. Di copy paste begitu saja. Saya nggak bicara dulu Indonesia, saya bicara Mesir, pusat pergerakan Islam dunia. Ketika Ikhwan Muslimin dan kelompok-kelompok anti pemerintah itu dibantai habis oleh Jamal Abdel Nasser di tahun 60-70-an. Saya waktu itu ada di sana, cuman saya masih bayi, baru lahir, jadi nggak tahu-tahuan juga. Ngomong aja lahir di Mesir gitu ya. Tahun 73 itu aktivis Ikhwan dan seluruh kelompok-kelompok radikal di Mesir itu masuk penjara semua, digebukin, disiksa dan sebagainya. Di antaranya salah satunya ada seorang mahasiswa Fakultas Pertanian dari Universitas Asyut. Universitas Asyut itu adanya di kota Asyut di Mesir. Asyut itu kalau kita ingat Imam As-Suyuti, ahli hadis, As-Suyuti itu ya diambil dari nama kotanya dia, Asyut. Ahmad Mustafa Syukri.
mahasiswa Fakultas Pertanian. Itu termasuk yang dihabisi, digebukin karena dia dianggap menentang pemerintah. Begitu dia sudah keluar dari penjara, dia membangun satu gerakan. Gerakan ini ngambil gayanya Khawarij. Jamal Abdul Nasir itu kafir. Seluruh ulama Al-Azhar itu kafir. Qardawi, Ikhwan Muslimin semua itu kafir karena mereka nggak berani berjihad langsung membunuh si Jamal Abdul Nasir itu. Gerakan ini dia namakan Jama'atul At-Takfir wal Hijrah. Jamaah takfir dan hijrah. Anak muda baru semester 4 atau semester 5 lah gitu. Karena di zaman itu semua orang sakit hati kepada Abu Nasir, jadi yang ikut kelompok ini banyak juga ya. Kelompok sakit hati itu ngumpul di situ. Tapi intinya satu, semua orang kafir kecuali kita doang yang enggak, gitu. Yang memperjuangkan agama Islam ini. Yang lain yang sayur asam dan sebagainya itu kafir semua, yang tidak mau berjihad secara fisik langsung. Seperti itu. Itu tahun 73-an. Nah, pada saat yang sama kita di Indonesia itu lagi masuk ke zaman kebangkitan Neo-NII. Saya katakan Neo-NII karena sebelumnya ada NII yang lebih original. Yang lebih original itu yang Kartosuwiryo dan kalau di ada Kahar Muzakar di Sulawesi, ada Ibnu Hajar di Kalimantan, Daud Tudah di Aceh gitu ya. Itu kan NII generasi pertama lah gitu. Lebih kepada semangat idealisme dan seterusnya gitu. Dan punya banyak alasan lah yang saya kira kita perlu juga menghormati mereka karena niatnya memang mau memberikan negara Islam secara asli. Tapi kalau yang sudah neo itu lain lagi. Ini judulnya Soeharto yang punya urusan. Rezim Orde Baru itu merasa perlu merangkul kalangan-kalangan Islam garis keras sayap kanan ini untuk mengimbangi kekuatan sayap kiri, yaitu komunisme, PKI dan sebagainya. Jadi Islam harus dipegang. Yang kedua, dia bisa dimainkan nanti kalau diperlukan untuk mengacaukan umat Islam, atau kalau dia besar nanti semua datanya masuk ke Bakin waktu itu. Dan yang memainkan peran adalah Ali Murtopo. Dan kita lihat begitu banyak operasi-operasi pemberontakan sebenarnya, tapi operasi terorisme itu sendiri. Ya kalau sekarang dengan bom, kalau dulu bajak pesawat, kemudian ada komando jihad, ada apa dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah bagian dari rekayasa rezim Orde Baru juga. Jadi setelah sang pemimpin besarnya Kartosuwiryo itu ditembak mati pada tahun 62, ditembak mati di Pulau Seribu. Nah, maka sisa-sisa pengikutnya itu sebagian dihabisi mati, sebagian lagi ditangkap di penjara, dan sebagian lagi ada yang dikasih fasilitas, ada yang dikasih minyak Pertamina, dan dikasih macam-macam. Nah, mereka-mereka yang sisanya ada sekitar 12 kelompok yang satu sama lain saling tidak saling mencintai, artinya mereka saling perang juga, saling menjelekkan, saling mencemooh dan sebagainya, dan mencar-mencar. Nah itu mereka kemudian ada yang ngambil berbagai macam fikrah dari berbagai gerakan di dunia. Nah salah satunya fikrah dari Jama'atul Takfir wal Hijrah di Mesir. Di copy, dipaste di sini. Nah di sini kemudian muncullah Neo-NII itu yang mengkafir-kafirkan semua orang Islam yang tidak ikut jamaahnya dia, tidak ikut gerakannya dia. Itu awal mulanya begitu. Jamaah takfir wal jihadnya setelah bertahun-tahun mereka mengkafir-kafirkan orang, lama-lama kan tua juga tuh mereka. Artinya sudah mulai pikirannya udah mulai panjang. Ulama-ulama Al-Azhar yang dikafir-kafirkan itu akhirnya menasihati mereka, sudahlah, kalau kita mau melawan rezim bukan begini caranya. Jangan kafir-kafirkan orang dan sebagainya, dialog. Termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu dikafirin juga awalnya. Tapi lama-lama terjadi dialog panjang, dialog, akhirnya mereka tobat. Si Syukri Mustafa ini kemudian tobat dia. Setelah tobat, dia mengarang buku 12 seri, judulnya Meluruskan Akidah yang Menyimpang dari Harakatul Takfir wal Hijrah ini. Dicetak, dibagikan ke seluruh jamaahnya, dan di dalam buku itu dia mengutip banyak pendapat-pendapat dari ulama Al-Azhar, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya. Artinya jamaah takfir wal jihad itu kemudian kembali ke jalan yang benar. Masalahnya hasil pastelannya yang di Indonesia itu nggak kembali ke jalan yang benar. Nggak kebagian ilmunya gitu. Nah gitu.
Jadi tetap masih dengan segala semangat mengkafirkannya. Nah ini kekeliruannya. Di sisi yang lain ada Usama. Usama juga sebenarnya nggak punya manhaj yang bagus juga, dan dia dikritisi habis oleh para ulama di dunia Islam, yang sebenarnya ketika dia mengkafirkan semua orang Islam itu juga keliru juga. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah ya, Abu Bakar Ba'asyir tuh masih menggunakan manhaj itu. Dia mengatakan SBY kafir, karena dianggap SBY menghalangi perjuangannya dia, gitu. Bukannya sama dengan orang kafir, berarti dia kafir juga, gitu. Memang Khawarijnya dulu begitu. Pokoknya asal dia berantem sama siapapun, lawannya itu bilang langsung kafir, gitu. Ibarat kita diserempet sama sopir mikrolet, tapi bilang kafir lu, gitu. Kalau ada pihak yang dikafirkan oleh Khawarij, gitu ya, terus orang lain tidak ikut mengkafirkan, nah orang lain yang nggak ikut mengkafirkan itu, kafir juga, gitu. Jadi cuci gudang tuh kafir ceritanya. Semua orang dibagi lah, gitu ya. Nah ini kan lucu. Dibandingkan dengan sejarah Rasulullah, kalau Rasulullah itu orang kafir diislamin, gitu kan. Nah kalau dia enggak, orang Islam dikafirin, gitu. Jadi orang Islam tinggal dikit. Kalau statistiknya dia itu, tinggal kelompoknya dia doang yang kafir semua, susah. Nah ini yang perlu diluruskan. Sayangnya itu masih ada di tengah masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman tentang jamaah. Memang kalau kita baca hadis ya, itu hadis-hadis tentang wajibnya kita bergabung dengan jamaah itu serem. Sebab sampai dikatakan orang yang tidak masuk ke dalam jamaah berarti dia jahiliyah, berarti halal darahnya, berarti dia murtad dari agama Islam. Itu hadisnya hadis sahih semua aja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuman masalahnya ketika Nabi ngomong harus berjamaah, itu jamaah yang dimaksud jamaah yang mana? Itu apakah jamaahnya dia atau jamaah yang seperti yang dikenal di zaman Rasulullah? Nah itu masalahnya. Hadisnya itu tentang jamaah, saya bacakan ada beberapa hadis. Alaikum bil jamaah, wajiblah kalian berjamaah. Nah itu kalau dalam penafsirannya ini, kalian harus ikut satu jamaah. Nah, gitu. Padahal kalau Rasul bilang alaikum bil jamaah, kamu harus berjamaah. Kalau di zaman Rasulullah nggak ada kan kelompok-kelompok yang banyak seperti itu, kan nggak ada. Islam tuh nggak ada ormas, nggak ada orsoskol, nggak ada kelompok A, kelompok B, kelompok C di zaman Rasulullah. Semua orang Islam itu ya satu udah. Kalau Nabi bilang alaikum bil jamaah, maksudnya kamu harus berada di dalam kelompoknya umat Islam secara keseluruhan, bukan kelompok kecil-kecil itu. Dan ketika Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal saja, maka dia sudah menanggalkan Islam dari lehernya. Begitu bunyi hadisnya. Artinya apa? Kalau di zaman Nabi, yang meninggalkan jamaah artinya yang meninggalkan kelompoknya umat Islam. Ya kalau keluar dari kelompoknya umat Islam, dia jadi kelompoknya orang di luar Islam, dia itu memang kafir, gitu. Tapi kalau jamaah itu dimaknai sebagai kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan di zaman kita sekarang, ente masuk kelompoknya KW berapa tadi? 9. Terus keluar kafir, gitu. Nah, ini kan kacau. Seolah-olah keislaman kita itu berdasarkan apakah kita ikut kelompok dia atau enggak. Kalau enggak ikut, kafir. Kalau masuk, Islam. Keluar lagi, kafir lagi. Jadi keislaman dan kekafiran itu berdasarkan ikut apa enggak ikut kelompok itu. Wah ini keliru besar. Nah kalau semua kelompok mengklaim dia adalah tempat orang masuk Islam, sekarang masalahnya dari 200 juta umat Islam di Indonesia, yang ikut kelompok itu kan cuma berapa gelintir aja. Ya kan, taruhlah 10.000 misalnya. Nah 230 juta itu kalau dikurang 10.000 kan masih 200 sekian puluh juta. Apakah kafir semua gara-gara nggak ikut satu kelompok tertentu? Nah ini kan keliru cara menerjemahkan jamaah. Dan ada hadis lagi yang sahih juga, bunyinya begini: la yahillu damil muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Artinya tidak halal itu tidak boleh dibunuh. Illa bi ihda salasin, kecuali dengan satu dari 3 penyebab. Artinya kalau satu penyebab itu terjadi pada dirinya, darahnya dia jadi halal. Kalau darahnya halal berarti dia boleh dibunuh. Gitu.
Yang pertama as-sayyibuz zani, orang yang berzina. Sayyib itu maksudnya orang yang sudah pernah menikah lalu kemudian dia berzina. Kalau kita kaitkan dengan hukum syariat Islam, memang orang yang berzina itu hukumannya adalah hukuman rajam. Itu halal darahnya berarti. Tapi kan ketentuannya panjang dan lebar itu. Ya, harus ada hukum Islamnya, harus ada hakimnya, ada 4 orang saksinya, di mana 4 orang saksinya harus nonton bagaimana masuknya keluar laki-laki dalam keluar perempuan bersama-sama di tempat yang sama. Gitu. Nah itu Nabi aja nggak pernah tuh merajam orang gara-gara ada 4 orang saksi yang bersaksi. Kalaupun di zaman Nabi ada rajam, Nabi cuma merajamnya 3 kali doang. Itu pun semua atas ikrarnya orang-orang tersebut. Yang kedua, as-sayyibuz zani. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Ya memang dalam hukum Islam ada hukum qisas. Kalau ada orang membunuh secara sengaja orang lain, muslim, akil, baligh dan seterusnya, maka berlaku hukum qisas. Dia bisa dibunuh juga, tapi tidak berlaku mutlak. Kalau keluarganya memaafkan, bayar diat, ya bayar diat. Itu yang TKI kita kemarin itu kan bayar diatnya kalau nggak salah 4,7 miliar kalau nggak salah, 4,7 miliar. Pokoknya kalau kamu bayar 4,7 miliar rupiah, diampuni, nggak ada kisos. Nah, kemudian dikumpulkan tuh udah dapat berapa kemarin, 4 miliar atau berapa gitu ya. Nah yang satunya yang orang Madura itu diampuni, nggak usah bayar tebusan, nggak usah bayar diat. Cuma hukumannya begini, kata hakimnya, keluarga korban meminta kamu untuk menghafal 30 juz Al-Quran. Nah kalau yang udah banyak hafalannya sih enak, iya dah. Nah, kalau yang belum, udah bayar aja dah, dipanggilnya nanti ya. Suruh ngafal 30 juz, ntar dulu. Nah rupanya nih pembantu dari Madura, dia sudah hafal 26 juz. Jadi kalau dibilang 30 juz, 34 lagi. Itu ganti melek aja udah gitu. Ya, artinya keluarga korban itu memberi permaafan. Jadi hukum qisas ada, tapi kalau keluarga korban bilang udahlah nggak usah dikisos, bayar aja atau hukumannya apa gitu ya sudah. Jadi merajam berzina ada dalam Islam, kemudian hukum qisas juga ada. Nah, yang ketiga nih yang hadis Bukhari Muslim ini yang sering diselewengkan oleh kalangan-kalangan yang suka mengkafirkan itu. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Nah, itu hadis tuh kepake banget tuh, selalu diulang-ulang tuh di dalam setiap kelompok itu. Ente udah baiat sama kita, kalau ente keluar, nih hadisnya halal darah ente, karena ente keluar dari jamaah. Gitu. Padahal kalau kita lihat konteksnya, orang yang keluar dari agamanya dan meninggalkan jamaah di masa Rasulullah, meninggalkan jamaah itu maksudnya apa? Ya meninggalkan kumpulannya umat Islam, berarti dia mau keluar dari agama Islam. Tapi kalau dimaksud dengan meninggalkan jamaah itulah jamaahnya saya, jamaahnya fulan, ya keluar aja, tapi dia tetap Islam. Masa gara-gara saya pernah baiat, kemudian saya udah nggak cocok dengan kelompok ini, saya mau keluar, halal darah saya. Nah itu, ini kesalahan kedua. Kesalahan pertama tadi mengkafirkan, yang kedua ini ya memahami jamaah dengan cara yang tidak benar. Nah, berjamaah itu wajib, tapi maksudnya bukan bikin kelompok-kelompok itu. Ya, kelompok-kelompok itu, ormas, pengajian apa, kalau kita emang ada manfaatnya, ayo silahkan. Tapi bukan berarti seorang muslim atau tidak muslim itu gara-gara ikut atau tidak ikut kelompok-kelompok itu. Nah itu yang sering disalah mengertikan dan salah tafsir oleh kalangan ini. Wadifillah rahimakumullah. Belum habis ya. Yang ketiga, agak sedikit mengerucut lagi. Kalau tadi takfir, kemudian jamaah, sekarang bai'ah. Di dalam hadis Sahih Bukhari juga dikatakan begini. Orang yang selama hidupnya tidak pernah berbai'ah, mata maitatan jahiliyah, matinya itu mati jahiliyah. Ini hadisnya hadis Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang belum pernah berbaiat di dalam umurnya, lalu kemudian dia meninggal, maka matinya itu mati jahiliyah. Saya mau tanya, ini yang hadir di sini ada yang belum pernah baiat belum? Berarti matinya jahiliyah. Matinya jahiliyah. Itu hadisnya Sahih Bukhari loh.
Gimana jawabnya? Mati jahiliyah nih kita semua nih, belum pernah bayat. Hadisnya Sahih Bukhari dan kita nggak bisa melawan itu. Jangankan kita, ya kan banyak kiai, ulama dan sebagainya juga bingung tuh kalau tanya, iya ya, Anda belum pernah bayat gitu. Jadi mati jahiliyah dong kita nih, sambil sedih gitu ya. Ustaz kita saya tanya, Ustaz, ini hadis kayak gini nih gimana cara pahaminnya? Aku juga sekarang masih bingung katanya. Masa kita disuruh bayat sama siapa ya katanya? Terus ada yang bilang, salah seorang murid saya bilang, Pak Ustaz, antum aja dah ada bayat katanya, biar anda bisa masuk surga katanya. Ente gimana bayat saya nggak pernah bayat, saya bilang gitu. Masa saya terima bayat orang, nah saya bayatnya sama siapa gitu. Nah itu bikin buyang untuk urusan bayat-bayatan itu. Nah pertanyaannya begini, benarkah memahami hadis ini dengan pengertian bahwa orang yang matinya belum pernah bayat selama hidupnya itu berarti matinya mati jahiliyah? Benar nggak seperti itu? Kalau bunyi lafaznya memang seperti itu, tapi memahaminya apa benar seperti itu? Sekarang kita tes, kita pakai metode perbandingan aja. Di zaman Rasulullah, para sahabat Nabi itu bayat atau enggak? Bayat. Berapa kali Nabi membayat para sahabat? Ada bayatul Aqobah, ada bayatul Ridwan. Bayatul Aqobah ini 2 kali, maksudnya 2 kali berturut-turut. Yang pertama, Baitul Aqobah itu Nabi membaiat cuma 12 orang pemimpin kabilah Aus dan Khazraj Madinah. Setahun kemudian dari Madinah datang lagi lebih banyak, 72 orang. Berarti Baiatul Aqobah 1 dan 2 kalau kita jumlahkan yang baiat berapa? 12 dengan 72 84, ya kan? 84 orang. Oke, itu Baiat Aqobah 1 dan 2. Baiatul Ridwan emang yang dibaiat banyak, 1.500 orang. Berarti kalau kita jumlahkan ada berapa? 1.588. Oke, itu yang baiat. Sekarang kita hitung yang nggak baiat. Berapa jumlah sahabat Nabi? 124.000. 124.000. Itu ngitungnya bukan di masa Mekah, di masa ketika Nabi hampir wafat, yaitu pada saat khutbah di dalam haji wada. Itu tercatat dalam sejarah yang hadir dalam khutbah itu para sahabat Nabi 124.000. Nah kita kurangnya dengan 1.588, berapa sisanya? 122.000 sekian. 122.000 sekian itu seumur-umur nggak pernah bayat. Saya tanya, jahiliyah nggak kalau mereka mati? Di dalamnya itu ntar ada Abu Bakar loh itu, ada Umar, ada semua sahabat yang besar itu ada di situ semua. Dan seumur-umur mereka nggak pernah bayat. Apakah mereka matinya jahiliyah semua? Nah ini yang perlu kita pahami. Kalau orang matinya nggak pernah bayat, kemudian dibilang mati jahiliyah, itu ada 120.000 sekian sahabat Nabi itu matinya jahiliyah semua. Lah kalau sahabat Nabi itu mati jahiliyah semua, hadis-hadis yang kita baca hari ini, rawahunya kan semua rawahu dari para sahabat Nabi, ya kan? Nah kalau orangnya aja kafir, berarti hadisnya pun nggak bisa kita pakai. Berarti semua aturan sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu udah runtuh dengan sendirinya. Nah tentu yang salah itu menafsirkan hadis Bukhari tadi. Cuman masalahnya sekarang kalau kita lihat di internet ya, di buku-buku terjemahan dan sebagainya, ternyata terjemahannya seperti itu. Siapa yang tidak baiat dalam hidupnya, maka matinya mati jahiliyah. Dalam kurung HR Bukhari Muslim. Terjemahannya yang kacau balau sebenarnya. Ketahuannya di mana? Ketahuannya begini. Yang namanya Sahih Bukhari itu ada kitab-kitab lain yang memberikan penjelasan atau syarah. Salah satunya yang paling tinggi derajatnya itu yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Fathul Bari. Kalau orang pernah belajar ilmu hadis pasti kenal tuh yang namanya kitab Fathul Bari. Segini. Ada. Nah itu dia tuh Fathul Bari. Nah oke. Nanti jangan usah sekarang carinya lama ya. Itu cari di situ nanti ada hadis yang Rahul Bukhari itu mata metatan jahiliyah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, membacanya itu bukan mata maitatan jahiliyah, tapi yang benar adalah mata mitatan jahiliyah, bukan mai tapi mi. Beda dikit doang tapi artinya jauh. Kalau maitatan jahiliyah itu tadi matinya mati jahiliyah, tapi kalau mitatan jahiliyah itu artinya
matinya seperti mati di zaman jahiliyah. Jadi yang mati itu nggak jahiliyah, suasananya aja seperti di zaman jahiliyah. Kalau dia matinya mati benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang masuk surga. Mau zamannya zaman jahiliyah, mau zaman apa kayak terserah. Sebab di zaman Nabi juga ketika belum berdiri Madinah masih di Mekah, itu kan masih jahiliyah juga. Sebab yang Islam baru 30 orang misalnya, tapi sebagian dari mereka udah ada yang meninggal. Nah itu kan mereka juga belum pernah berbaiat, karena baiatul aqobah nanti ketika hampir hijrah. Selama 10 tahun pertama belum ada yang dibaiat, dan sudah ada yang meninggal. Di antaranya Khadijah radhiyallahu anha juga sudah meninggal duluan. Apakah dia matinya jahiliyah? Enggak. Dia mati seperti di zaman jahiliyah. Iya, karena belum ada pemerintahan Islam, belum ada negara, belum ada hukum dan sebagainya. Tapi yang bersangkutan matinya, ya mati muslim, masuk surga dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi pemahaman baiat yang keliru ini kemudian itu dipakai di berbagai kelompok-kelompok, ya tentunya untuk mengikat orang. Karena kalau sudah diikat, dia nggak puas karena siap harus nyetor dan sebagainya, ya kan mestinya pada mundur. Tapi kalau sudah diikat dengan baiat dan dikasih hadis-hadisnya sahih semua, dan dia nggak bisa jawab, nggak pernah baca Fathul Bari dan sebagainya, udah akhirnya terbawa. Nah, baiat itu ada di zaman Rasulullah, tapi bukan membaiat orang masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil, bukan. Di zaman Rasulullah baiat itu kaitannya dengan masalah orang itu dalam keadaan terdesak, seperti yang baiatul ridwan, 1.500 jamaah haji mau dibunuh, padahal mereka nggak bawa senjata, bajunya pun cuma 2 lembar kain ihram saja, boro-boro senjata, celana dalam aja nggak pakai gitu. Itu mau disembelih gitu oleh pasukan musyrikin Mekah. Nabi protes, kita ini jamaah haji mas, bukan mau perang gitu. Lagian bukan musim perang, ini musim haji. Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang diharamkan berperang. Kalau udah selesai Ashhurul Hurum, udah masuk bulan biasa, mau perang lagi silahkan. Tapi sekarang kita perang dulu perang ini. Itu tradisinya orang Arab begitu. Tapi si pemimpin Mekah ini nggak terima. Pokoknya kesempatan nih kita bunuh aja semua. Maka Nabi protes, Nabi kirim seorang sahabat, Utsman bin Affan, untuk menemui langsung pimpinan kota Mekah, komplain, nggak bisa begini, curang ente, gitu. Tapi yang tersiar kabar kemudian bukannya negosiasi berhasil, katanya Utsman kepalanya udah dipotong. Gitu. Makin gelisah nih para sahabat. 1.500 orang kemudian menghadap Rasulullah, gimana ya Rasul? Kami ingin berbaiat pada musuh setia. Kalau sampai worst case terjadi, ya, kemungkinan yang paling buruk terjadi, kita siap ya Rasul. Maka berbaiatlah 1.500 orang itu. Itu baiat setia kepada Rasulullah, bukan baiat untuk masuk ke dalam kelompok, gitu. Nah kalau sekarang baiat itu setia untuk masuk ke dalam satu kelompok. Nah ini nggak ada rujukannya sebenarnya, di zaman Rasulullah nggak ada rujukannya. Kalau kita mau cari apa dalilnya, paling-paling dia kiasin doang. Di zaman Rasulullah kan mereka baiat biar taat. Nah sekarang maksudnya biar taat juga. Tapi taatnya itu di zaman Rasulullah bukan taat kepada kelompok, taat kepada Rasulullah dan kepada seluruh kaum muslimin. Kalau yang sekarang terjadi, taatnya kepada imamnya dia doang dan kepada kelompok kecilnya dia itu saja. Nah itu kesalahannya. Atau itulah bahan kritiknya paling tidak. Ya saya nggak mengatakan orang yang baiat sekarang itu haram atau salah atau gimana. Tapi kalau mau merujuk kepada zaman Nabi nggak ada seperti itu. Nah kalau mau dirujuk sekarang, siapa sih yang bikin cerita mula-mula kalau ikut kelompok harus baiat dulu? Sebenarnya itu bukan dari kalangan NII dan sebagainya, dari kalangan kelompok-kelompok sufi dan tarekat. Itu yang banyak menggunakan itu. Di Mesir, di Istanbul, di Baghdad itu banyak berkembang tarekat-tarekat, Naqsabandiyah dan sebagainya itu, ya. Gurunya itu mewajibkan murid-muridnya untuk membaca zikir, wirid dan sebagainya pagi dan petang. Nah, kalau mereka sudah berbaiat, itu diwajibkan untuk selalu membaca setiap hari, menjaga terus seperti itu. Kan beberapa waktu yang lalu pernah, mungkin di YouTube bisa dibuka juga tuh, datang guru besarnya tarekat Naqsabandiyah ke Indonesia. Kumpul orang ribuan, kayak kita lagi lihat apa tuh majelis Rasulullah gitu. Nah, itu mereka baiat bersama-sama itu. Baiat untuk setia, setianya untuk baca zikir sebenarnya gitu. Setia mengulang-ulang lah zikir-zikir ritual mereka itu. Nah itu sebenarnya.
Tapi kemudian itu diadaptasi oleh kelompok-kelompok NII dan sebagainya untuk berbaikat kelompok-kelompok mereka itu. Sebenarnya kalau itu mau dikritisi dari segi dasar hukumnya, masyru'iyahnya, itu banyak yang nggak nyambungnya sebenarnya dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah. Baik, waktu kita sudah mau habis atau malah sudah habis ya. Nah yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Saya sudah bikin buku, kapan-kapan saya bagikan dalam bentuk PDF, nanti tinggal dibaca. Yang terakhir ini masalah periodeisasi. Periodeisasi ini maksudnya begini. Banyak kalangan NII dan yang sejenisnya itu ternyata walaupun teriakan mereka mendirikan negara Islam dan sebagainya, tapi banyak yang nggak sholat ternyata. Nggak sholat, pacaran, mabuk, ngerampok, minum dan sebagainya. Gitu. Sholat pun enggak. Gitu. Dan alasannya, nah ini dia alasannya bikin kita suka sakit perut. Kan kita belum masuk era Madinah, kita masih di zaman Mekah. Nah di Mekah itu belum ada sholat. Sholat itu baru wajib di Madinah. Jadi sekarang belum ada kewajiban sholat, belum ada keharaman khamar, belum ada keharaman ngerampok dan sebagainya. Jadi silakan saja lakukan itu semua. Yang penting tujuan kita satu, dirikan dulu negara Islam, baru nanti di dalam negara Islam itulah syariat Islamnya ditegakkan. Kalau sekarang enggak, sholat belum wajib, nutup aurat belum wajib, cuman zakat udah wajib. Itu yang saya heran. Zakat, infak, sodako itu udah 20 macam itu udah wajib semua itu demi tegaknya negara Islam itu. Nah ini kan kacau balau. Klaim mereka bahwa belum wajib sholat pada periode Mekah itu saja sudah salah. Di Mekah itu kan Nabi sudah sholat. Sejak kapan? Sejak peristiwa apa Nabi sudah mulai sholat? Enggak. Jauh sebelum Isra Mi'raj sudah ada kewajiban sholat. Ketika turun wahyu untuk yang kedua kalinya, kalau yang pertama kan 5 ayat itu Iqra, yang kedua itu apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam, sepanjang malam kecuali sedikit. Itu yang dikatakan bangun pada malam hari kan bukan bengong gitu kan? Ya, bukan bengong, ngapain? Sholat. Sholat malam itu fardhu. Sebelum diturunkannya perintah sholat 5 waktu itu udah ada sholat malam. Wajib. Nah, Isra Mi'raj, nah itu baru 5 waktu. Itu pun bukan di Madinah. Itu waktu masih di Mekah, 27 Rajab, 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Kalau Nabi di Mekah itu 13, dikurang 5, berarti kan tahun keberapa itu? Tahun ke-7 atau tahun ke-8 itu mereka sudah sholat 5 waktu. Nah ini kan berarti mereka nggak pernah baca Sirah Nabawiyah, nggak paham gitu. Enggak sholat, dibilang kita kan masih Mekah. Lah kenapa enggak sekali lagi kita masih zaman jahiliyah, jadi semuanya enggak ada gitu, ya kan? Nah padahal kan enggak begitu. Begitu al-yauma akmaltu lakum dinakum diturunkan, berarti agama itu sudah perfect, sudah sempurna. Apa yang berlaku ya berlaku untuk sepanjang masa. Enggak bisa kita feedback mundur lagi ke belakang pakai periodeisasi. Nah itu yang keliru. Tapi karena sekali lagi yang diajak masuk dalam kelompok itu adalah orang yang baca Quran aja nggak becus gitu ya, yang memang juga jarang sholat dan sebagainya, ya cocok itu ternyata. Memang dasarnya dia nggak doyan sholat, begitu dibayar dibilang sholat nggak wajib, alhamdulillah cocok ini dengan saya gitu. Terus emang dasarnya dia nggak mau nutup aurat, padahal ada kewajiban nutup aurat. Ini gimana dong? Gampang, itu bayar kafarat saja, bayar kafarat. Jadi banyak bintang film, artis dan sebagainya ikut NII itu senangnya kenapa? Karena semua kewajiban yang nggak dikerjakan itu bisa dikonversi dengan rupiah. Nah gitu, ada tarifnya. Maka wajar kalau dalam sebulan setoran Jakarta Selatan ini saja bisa sampai 20 miliar. 20 miliar itu kalau kita pikir infaknya berapa duit, ternyata bukan infak itu. Misalnya ada seorang artis habis manggung, itu ada kena harta ghanimah. Ya, karena manggung itu dianggap perang, gitu kan? Jihad fisabilillah itu ada khumus 1/5 pemasukan itu harus store, gitu. Nah kita lihat aja kalau ada artis habis manggung dapat duit misalnya 100 juta, kan udah 1/5-nya udah 20 juta, gitu kan? 20 juta, lama-lama jadi 20 miliar sebulan, bayangin 20 miliar sejak Jakarta Selatan. Itu luar biasa. Dan itu yang ngomong bukan siapa-siapa, mantan NII sendiri. Dia dulu mantan wali kota di Jakarta Selatan, wali kota NII. Yang setelah dihitung itu ternyata jumlah wali kotanya ada 12 atau 13 gitu.
Karena kan tumpang tindih dia layer-layer gitu kan ya. Jadi NI itu udah banyak kepalanya, ada banyak wilayahnya, dan masing-masing mengklaim dialah yang paling NI di antara semua yang NII. Jadi begitu kita masuk NII, baiat langsung ditunjuk, ente kelurahan Karet Kuningan, Pak Lurah, ente bisa jadi Pak Lurah gitu. Itu kalau dicek ternyata di Karet Kuningan itu udah ada 12 lurah itu. Nah, gitu. Jadi mereka ya geng-gengan seperti itu dan seterusnya. Nah, ini yang kita nggak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Ada kewajiban zakat paling cuma 2,5%, itu yang wajib, yang lainnya infak sedekah itu bebas. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 1, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Nggak akan selesai nih kalau itu sampai imsak juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin langsung saja jika ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 1 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, pada Pak Anwar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bukan mantan ini kan? Kalau mantan ini dia bilang nggak begitu, Ustaz. Ustaz, pengen nanya, sekarang kan ada yang LDII, sama nggak dia dengan NII? LDI itu singkatan lembaga Dakwah. Kalau nggak salah tuh LDI itu Islam Jamaah ya, Islam Jamaah. Nur Hasan Ubaidah itu memang masa-masa kebangkitannya di tahun 70-an memang. Dan di bawah Bakim juga. Jadi artinya backingannya ya rezim Orde Baru juga. Kemudian mereka berafiliasi malah dengan Golkar pada saat itu dan dilindungi oleh Golkar sampai hari ini juga masih dilindungi. Yang kalau beberapa poin besarnya agak sedikit berbeda dengan ini. Kalau ini kan judulnya bikin negara Islam gitu ya, karena dia mengacu kepada originalnya dulu Kartosuwiryo. Walaupun ujung-ujungnya ngumpulin duit, ujung-ujungnya duit juga gitu. Nah, kalau Nur Hasan Ubaidah itu bukan mau bikin negara Islam, mereka kebalikannya. Pancasila sudah final, gitu. Dan hukum yang ada harus diikuti, gitu. Jadi dia lawannya. Di kalangan kalau Islam itu dibagi 2 lagi, satu anti pemerintah. Nah kalau yang Islam Jamaah pada saat itu sangat-sangat pro pemerintah karena dia underbownya Golkar malah. Cuman faham takfirnya jalan juga. Mengkafirkan orang yang tidak bersyahadat atau berbaiat pada dia itu jalan juga. Dan periode-periodenya itu jalan juga. Main periode-periode itu Benyamin Sueb, Ida Royani, Kenan Nasution, Dedi Nasution dan sebagainya itu. Saya bahkan punya teman Pak Bambang itu malah gubernur Jakarta-nya dia gitu. Ya, tapi sudah taubat, sudah keluar. Nah, itu sama. Ida Royani dulu belum pakai jilbab. Kalau dia mau manggung, bayar dulu berapa duit gitu. Jadi perinfakannya mereka luar biasa, sehat, saking sehatnya. Di Mina mereka bisa punya gedung. Di Mina ya, yang pernah pergi haji tahu. Kalau kita di Mina, jamaah haji yang paling plus sekalipun itu tinggalnya cuma di tenda. Tapi mereka Islam Jamaah itu bisa punya gedung di Mina, hotel. Satu-satunya hotel di dunia di Mina itu ya cuma punya Islam Jamaah saat itu. Saking kayaknya. Jadi ketika Nur Hasan Ubaidah itu meninggal, ini bisa kita cari di Google gitu ya. Itu rumahnya penuh dengan duit di Kediri itu. Karena setoran dari jamaah se-Indonesia itu masuk semua dan itu nggak ada yang berani ngaudit gitu. Jadi duitnya itu satu karung masuk dalam kamar, satu kamar gede itu isinya duit semua, setoran dari bawah. Dan hidupnya memang cukup mewah karena memang duitnya banyak setoran itu. Jadi kalau dilihat ujung-ujungnya duit juga sebenarnya. Ya cuman kalau ada orang LDII dikasih tau kayak gini dia protes, enggak itu dulu sekarang udah enggak katanya gitu. Ya wallahu alam lah, kita kan nggak mau nuduh ya. Tapi itu adalah realita-realita yang bisa kita baca dalam lembar-lembar sejarah kita itu. Jadi agak sedikit berbeda dengan NII, tapi ada juga beberapa persamaannya termasuk takfir, periodisasi, baiat juga ada dan seterusnya. Gitu. Cukup ya. Baik, mungkin karena waktu untuk formalnya kita tutup dulu kajian kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk mungkin kita di sini ada sesi tanya jawab dulu kalau Ustaz masih sempat karena mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi secara formal kajian ini kita tutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau baiat silakan habis ini.
Sorry.